Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Okta Kamara Mawati dengan NIM 2203218185 dari Okaring P. Sebelumnya kita sudah membahas nih pengujian-pengujian statistik dari bagaimana riset secara rinsinya, ada definisi, prasyarat analisis, juga ada langkah-langkah pengujian. Bahkan saya juga memberikan contoh-contoh kasus untuk bisa memberikan pemahaman lebih dalam bagi teman-teman untuk pengujian statistik yang sedang saya bahas. Nah, tapi kali ini berbeda dari pembahasan-pembahasan saya sebelumnya. Kali ini saya akan membahas secuil aja nih teman-teman. Jadi hanya membahas bagaimana nih perbedaan penggunaan SPSS dan juga Excel terhadap suatu pengujian, di mana pengujian yang saya mau angkat itu adalah pengujian parametrik Wilcoxon. Jadi saya ini membuat tutorial uji Wilcoxon dengan Excel dan SPSS. Nah, uji Wilcoxon yang saya ambil ini itu berasal dari penelitian yang sudah diterbitkan di jurnal nasional dengan judul Remediasi Miskonsepsi Peserta Didik pada Materi Hukum HOOP melalui LKPD Discovery Learning berbantuan PET Simulation yang disusun oleh Safira Azra Nandita Putri dan Wasis dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini dijelaskan risetnya itu bermaksud untuk tujuannya itu menganalisis penurunan miskonsepsi terdidik pada materi hukum HOOP dengan melakukan pembelajaran remedial menggunakan LKPD Discovery Learning berbantuan PET Simulation, di mana nanti si siswanya itu diberikan uji awal dan uji akhir berupa tes diagnosis berformat 4 tingkat yang berjumlah 5 soal pada masing-masing tes yang telah dinyatakan valid oleh validator nih. Nah, jadi sebelum pembelajaran tadi itu si siswanya itu diberikan pretest dulu. Lalu setelah diberikan perlakuan yang berupa pembelajaran remedial menggunakan LKPD Discovery dan berbantuan PET Simulation ini, itu lalu diberikan post test gitu. Nah, dilakukannya itu di 3 kelas, 11, 2, 3, dan 4. Nah, signifikansi penurunan miskonsepsinya itu dianalisis dengan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney karena datanya tidak terdistribusi normal tetapi homogen. Nah, sebenarnya gini ya, uji Wilcoxon tadi seperti yang saya sampaikan merupakan uji non-parametrik. Non-parametrik dari apa nih? Dia itu uji alternatif untuk uji T berpasangan. Nah, dari kan sebenarnya kalau di penelitian itu pakai Wilcoxon atau Mann-Whitney nih ya. Tapi karena saya kali ini mau berfokus aja di Wilcoxon, jadi saya mau ambil nanti bagaimana nih itu padanya untuk penggunaan uji Wilcoxon dengan SPSS maupun dengan Excel. Nah, hasilnya di penelitian ini itu miskonsepsi peserta didik itu mengalami penurunan atau konsepsinya itu meningkat secara signifikan setelah mengikuti remediasi pembelajaran. Nah, untuk membuktikannya, kita langsung aja ke pengujian Wilcoxon dengan menggunakan SPSS terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, ini datanya seperti apa nih? Kita lihat dulu datanya. Datanya itu saya ambilnya di satu kelas aja untuk nilai pretest dan juga post-test, di mana di sini itu ada 36 siswa ya, di satu kelas itu ada 36 siswa, yang di jumlah datanya ada 36. Nah, hipotesisnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar, atau dalam hal ini itu nggak ada perbedaan signifikan pada penurunan miskonsepsinya, gitu ya. Nah, terus untuk satunya atau hal alternatifnya itu ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud itu ya tadi miskonsepsinya itu meningkat atau menurun. Ada perbedaan nggak nih? Gitu. Setelah diberikan perlakuan itu ada perbedaan atau tidak. Nah, untuk pengambilan keputusan bagi SPSS itu asimsik itu jika lebih dari 0,05 itu H0-nya diterima, sedangkan asimsik yang kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak atau ya menerima H1. Lalu untuk pengambilan keputusan pada Excel, jika W hitung lebih dari W tabel, maka H0-nya ditolak atau menerima H1-nya ya, atau H alternatifnya. Tapi ketika W hitungnya kurang dari W tabel, maka H0-nya diterima. Nah, langsung aja kita ke pengujian menggunakan SPSS. Nih ya, di sini kita langsung masuk aja ke variable view. Kita masukkan pretest. Lalu juga post test. Nah, di sini. Nah, kenapa kok melakukan pengujian dulu menggunakan SPSS? Karena kan kita sudah tahu bahwa SPSS itu aplikasi yang sudah terprogram memiliki tingkat akurasi untuk pengujian-pengujian statistik seperti ini itu jauh lebih baik dibandingkan dengan penghitungan manual gitu ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi pedoman kita untuk nanti pengujian menggunakan Excel gitu ya.
juga termasuk kita mau melakukan pengujian normalitas data tersebut. Nah, kita copy datanya, langsung kita masukkan di sini. Nah, ini sudah masuk ya 36 data. Soalnya kita uji normal, sebelum kita masuk ke uji Wilcoxon, tentunya kita mau tahu nih, beneran normal atau tidak. Nih sebenarnya kan tadi katanya si penelitinya tidak normal ya. Kita cari tahu dulu di deskriptif statistik. Jadi kita ke analyze, deskriptif statistik, explore, lalu kita masukkan pretest dan post-test ini ke dependent list, lalu kita klik plots. Nah, di sini normalitinya jangan lupa dicentang ya teman-teman ya untuk memunculkan hasil uji normalitasnya. Lalu continue dan kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini untuk hasil uji normalitasnya kita langsung scroll aja ke bawah. Nah, di sini di tabel test of normality yang ini, coba ya. Ini kita copy dulu. Bisa atau tidak? Nah, bisa nih. Nah, di sini di tes normality-nya itu ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, karena data yang kita gunakan itu cuma satu kelas ya, jadi datanya cuma sedikit. Kita itu untuk mengambil keputusan menggunakan tes normality-nya ini, kita menggunakan di Shapiro-Wilk, di signifikansi nilai signifikansi dari protes dan di tes dan protesnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilainya itu 0,000 ya teman-teman ya, atau kurang dari 0,05. Nah, ini berarti bahwa datanya tidak terdistribusi normal. Nah, lalu untuk homogenitas dari data itu seperti apa? Data dikatakan homogen itu sebenarnya dikarenakan dia dari kelompok yang sama, teman-teman. Nah, kelompok yang sama yang dimaksud gimana? Misalnya sampelnya sama, subjeknya sama, terus penelitiannya kapan itu juga dilakukan bersama, barengan gitu ya. Nggak dalam yang tiba-tiba sampelnya acak atau gimana. Itu berarti sampelnya benar-benar homogen. Maksudnya itu datanya itu homogen. Jadi, bisa kita katakan bahwa data homogen dikarenakan berasal dari kelompok yang sama, seperti itu. Nah nih, udah ketemu nih bahwa dia tidak terdistribusi normal tapi homogen. Jadi kita nggak bisa menggunakan uji T, tapi bisa menggunakan uji alternatif yang lain atau uji non-parametriknya. Langsung aja kita melakukan uji non-parametrik menggunakan SPSS. Nah ini tadi itu kita langsung klik analyze, langsung masuk ke non-parametric test, di legacy dialog, dan to related sample. Karena tadi sampelnya yang mau di variabelnya yang ada dua ya. Dua. Nah, ada pretest dan post-test ini. Nah, ini variabel yang pertama kita masukkan pretest, sedangkan variabel kedua kita masukkan post-test. Jangan lupa test type-nya, Wilcoxon itu dicentang ya teman-teman ya, jadi nanti hasil pengujiannya bisa kita lihat. Gitu. Bisa muncul. Nah, ini di sini ada dua tabel ya. Yang pertama ada ranks dan juga tes statistik. Nah, biar lebih mudah, saya pindah dulu. Coba kita copy. Nah, ini. Lalu yang selanjutnya ada ini tes statistik. Copy as image. Oke. Nah, di sini. Ini bisa dilihat ya teman-teman bahwa di sini itu nilai pretest test itu negatif ranknya atau peringkat negatif itu 0, nggak ada ya. Berarti terus habis itu ada rank positif. Peringkat positifnya itu ada 36. Jadi keseluruhannya ini ranknya positif berarti teman-teman ya. Untuk TIS itu 0. Nih ya, artinya apa di sini ada nih ya. A ini untuk post test kalau dari pretest. B di sini itu untuk post test lebih dari pretest dan C di sini nilainya post test itu sama dengan pretest gitu ya. Nah, di sini ada karena negatif ranknya itu nggak ada atau tidak ada yang bernilai negatif untuk peringkatnya, itu makanya nilainya 00 semua. Lalu untuk positif rank rata-ratanya 18,5 dan jumlahnya 666, seperti itu. Lah, untuk hasil dari pengujian Wilcoxon-nya itu kita lihat di tabel yang ini, tes statistik ini. Nah, ambilnya di mana? Di asim, sig, to tail, di mana ini nilainya 0,000. Nah, tadi sudah disampaikan ya teman-teman. Nah, di sini
Bahwa asumsi jika nilainya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Atau bisa kita simpulkan H1-nya diterima. Jadi ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar atau ada perbedaan yang signifikan pada tingkat miskonsepsi siswa. Jadi si siswanya itu miskonsepsinya itu menurun atau konsumsinya itu meningkat seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan pengujian Wilcoxon dengan menggunakan SPSS gitu ya. Lalu bagaimana nih pengujian Wilcoxon dengan menggunakan Excel? Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengurangi atau menemukan selisih antara nilai post-test dan juga pretest. Selisihnya, sini ada sama dengan nilai ini dikurangi oleh nilai ini. Kita drag aja ya, biar kita langsung dapat nilai semuanya. Nah, ini nilai ini tadi, selisihnya itu kita peringkat, teman-teman. Kita peringkat. Kita buat ranknya. Nah, karena tadi sudah seperti yang saya sampaikan bahwa di sini itu nggak ada nilai peringkat negatif, maka kita nggak usah membaginya ke tanda positif ataupun tanda negatif. Di sini sama sekali nggak ada yang selisihnya bernilai negatif, teman-teman ya. Nah, untuk rank, ini selisihnya ini kita copy dulu. Kita copy dulu, ya kan ya. Di sini, oh sorry, khususnya pasti spesial, ini ya, value-nya aja. Nah, ini lalu nanti kita buat peringkat yang normal, ya misal nih 1. Tapi caranya bagaimana? Ini kita peringkatkan dulu atau kita urutkan dulu berdasarkan yang terkecil ke yang terbesar. Ini sudah kita urutkan ya dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, bagaimana kita terus melakukan peringkatnya? Nah, di sini yang normal, peringkatnya berarti kan karena ada 36 data, berarti kita memperingkatnya itu 36, gitu ya. Tapi karena di sini itu ada beberapa data yang berulang, jadi kayak misal 20 ini ada 2, 40 ada 3, 60 ini ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, dan seterusnya. Ini kita buat peringkat yang nanti kita pakai itu peringkat yang sudah jadi. Jadi bagaimana caranya peringkat jadinya ini? Misal nih, ini kan 20. Ini peringkatnya ada 1 dan 2. Kita jumlahkan. 1, 2. Ini. Lalu kita bagi dengan berapa banyak dari datanya. 20 ada 2 nih. Berarti kan dibagi 2. Berarti ini peringkatnya itu 1,5. 1,5. Gini. Nah, ini berlaku untuk seterusnya. Nah, misalnya yang ini kita jumlah 40 ini ada 3, 4, sorry. Ada 3, 4, 5 ini. Lalu kita bagi berapa? 40 ada 3. Berarti di sini 4 semua. 4 semua. Oke ya. Lalu di sini ada yang 60, itu kita jumlahkan juga. So, sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bagi dengan 6. Ini 8,5. Kita drag aja. Nah, untuk 80, kita zoom juga. Oke. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berapa ya? 16. Ada 16. Ini nilainya 16. Oke, lalu yang terakhir untuk 100. So, ini lalu dibagi dengan nilainya berapa nih? Ada 16. Ini berarti 28,5. Seperti ini. Nah, ini. Nah, setelah itu, rank yang sudah jadi ini kita masukkan ke sebelahnya selisih ini. Nah, 60 tadi kan 8,5 gitu ya. Terus 100 itu 28,5 dan seterusnya. Nah, ini karena saya sudah melakukan pengujian tadi, saya drag dulu ini hasilnya sudah ada. Biar tidak untuk mempersingkat waktu saja. Nah, ini sudah. Ranknya sudah kita masukkan semua ya. Di rank jadi di sini sudah kita masukkan ke sebelah sini. Lalu kita jumlahkan.
jumlah berapa nih jumlahnya? Oh sorry, oh sorry ini. Ntar nanti saya ganti dulu. Nah tadi berapa? 60 itu 8,5. Nah ini. Nah ini jumlahnya 666, sedangkan untuk rata-ratanya itu 18,5. Lah ini nilai ini itu sama seperti yang tadi sudah kita uji dengan SPSS. Di sini sum of rank itu 666 dan juga untuk min rank atau rata-rata dari peringkatnya itu 18,5 gitu ya teman-teman ya. Nah, terus untuk pengambilan keputusannya gimana? Kita menggunakan W-hitung. W-hitung itu nilainya itu sama dengan jumlah dari peringkat yang paling terkecil. Nah, sebenarnya kalau misalnya datanya itu ada yang selisihnya tadi ada yang minus, seharusnya itu kita bisa dapat peringkat yang paling terkecilnya berapa. Tapi karena ini nggak ada, jadi yang paling terkecil ya ini tadi, rank yang ada yang dinilai positif ini. Berarti ini itu adalah sorry, W hitung. Ini nilainya ini W hitung di sini. Nah, W tabelnya berapa? Nah, kita itu lihat aja, cari aja di Google teman-teman, W tabel gitu. Akan muncul banyak sekali referensinya, tapi saya ambil aja yang ini. Kita lihat di sini di tabel ini, itu ada nilai N dan juga di sini ada nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian. Nah, nilai N-nya tadi kan ada 36 siswa nih di kelas 11 IPA 2. Jadi ada 36 data. Jadi kita ke bawah sini 36 data di sini. Lalu untuk alpha value-nya atau signifikansi dari yang kita gunakan itu kan 0,05 nih. Jadi kita cari di 36 di titik 0,05 itu berarti nilainya 208. 208 ya teman-teman ya untuk W tabelnya. Langsung aja kita balik lagi ke tadi. Nah, W hitungnya di sini saya tulis di sebelah sini biar lebih mudah. W hitung itu 666, sedangkan W tabelnya itu 208. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa nilai W hitungnya itu lebih dari W tabel. Atau kalau di pengambilan keputusan menggunakan Excel, itu W hitung lebih dari W tabel, maka H0-nya ditolak atau H alternatifnya diterima. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil kerja siswa atau di sini itu yang digarisbawahi adalah miskonsepsi siswanya. Jadi ada penurunan miskonsepsi dari siswanya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sama si penelitinya bahwa konsep peserta didik itu meningkat atau miskonsepsinya mengalami penurunan secara signifikan setelah mengikuti remediasi pembelajaran. Seperti itulah uji Wilcoxon ya teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dengan seksama tutorial singkat saya mengenai uji Wilcoxon dengan SPSS dan juga dengan Excel. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada yang belum memahami tentang beberapa poin-poin itu mengenai uji Wilcoxon ini, boleh menghubungi saya di email saya di okta.22032118student.um.ac.id atau di nomor handphone saya di 081249091020, atau mungkin teman-teman bisa mengunjungi blog saya yang menjelaskan secara apa ya, ada yang beberapa secara rinci ataupun juga menjelaskan contoh kasus, bahkan ada konten-konten tentang pengujian statistik ini berupa poster dan lain sebagainya itu di blog saya di www.learnstatisticswithokta.blogspot.com. Feel free buat teman-teman mau komentar, bertanya, ataupun memberikan kritik saran di sana. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dengan seksama. Mohon maaf apabila ada salah kata selama presentasi kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa berkah manfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.